Bu, sekarang kita masuk ke materi stoikiometri. Ya, apa itu stoikiometri? Stoikiometri itu adalah perhitungan kuantitatif. Ya, zat yang bereaksi ataupun zat hasil reaksi yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Jadi di stoikiometri ini kita nanti akan menghitung zat-zat yang bereaksi ataupun zat hasil reaksi. Nah, Ibu misalkan sebuah reaksi A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D. Nah, jadi supaya kamu tahu apa yang kira-kira kamu kerjakan nanti di stoikiometri, maka yang kamu hitung bisa yang ditanya nanti berapakah zat A yang harus bereaksi kepada sebanyak zat B untuk menghasilkan zat C dan zat D. Atau boleh juga jika sekian gram X zat A bereaksi dengan sekian gram Y zat B, berapakah zat C ataupun zat D yang dihasilkan dalam reaksi. Kira-kira begitulah gambarannya yang akan kamu tentukan di stoikiometri. Itulah dia perhitungan kimia yang ada di stoikiometri. Nah, dasar perhitungan dari stoikiometri ada dua. Ya, ada dua. Apa itu? Yang pertama, kamu sudah harus mampu menyetarakan reaksi. Yang kedua, harus memang sudah paham konsep mol. Karena kedua dasar ini akan kita pakai ke perhitungan kimia atau stoikiometri. Jadi kedua dasar ini Ibu harap kalian sudah paham. Ya, persamaan reaksi kimia dan cara menyetarakannya itu sudah kita lalui. Lalu konsep mol serta perhitungan yang berhubungan dengan mol itu juga sudah harus paham. Nah, kita masuk kepada bagaimana langkah-langkah penyelesaian di dalam stoikiometri. Nah, ini sudah Ibu tulis langkah-langkahnya. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi kimia dan setarakan. Kalau belum setara ya, karena sebagian soal nanti ada yang diberitahu reaksi yang sudah setara. Tapi kalau belum setara, maka Anda harus menyetarakan. Lalu yang kedua, langkah yang kedua, tentukan mol. Nah, disinilah kita pakai konsep mol yang ini tadi. Tentukan mol zat yang diketahui. Apa ini maksudnya, Bu? Ya, nanti di dalam soal bisa saja yang diketahui sekian gram zat A, ya, bereaksi dengan sekian gram zat B. Nah, itu harus kamu ubah ke mol. Itulah langkah yang kedua. Atau yang kedua, atau kalau di dalam soalnya misalnya gas, sekian liter gas X. Nah, maka ini harus kamu ubah ke mol. Itulah tadi makanya dasarnya harus paham konsep mol. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Oke, saya kira sudah paham ya, karena ini masih yang sederhana. Langkah yang pertama menyetarakan, lalu yang kedua menentukan mol zat yang diketahui. Nah, kita masuk kepada yang ketiga. Nah, apa itu yang ketiga? Tentukan zat yang menjadi pereaksi pembatas. Ya, pereaksi pembatas ini Ibu simbolkan atau Ibu singkat dengan PP, bukan fenolftalen ya, tapi pereaksi pembatas. Untuk apa kita tentukan pereaksi pembatas? Dan apa itu pereaksi pembatas? Itu yang perlu Ibu jelaskan. Ya. Jadi yang pertama dulu, kira-kira apa itu pereaksi pembatas? Itu dulu. Ini sudah Ibu tuliskan, ya. Apa itu pereaksi pembatas? Pereaksi pembatas itu adalah zat yang menentukan suatu reaksi itu apakah masih berlangsung, apakah sudah berhenti. Jadi artinya dia yang menjadi penentu. Ya, jadi boleh saya katakan ini
Reaksi pembatas itu adalah penentu reaksi apakah masih berlangsung apa tidak. Bagaimana maksudnya, Bu? Nah, Ibu gambarkan ini misalnya. Kalau Ibu katakan tadi A bereaksi dengan zat B, menghasilkan zat C dan zat D. Jadi gambarannya begini, nak. Zat A ini dengan zat B harus bereaksi dulu, sehingga ada hasilnya C dan D. Nah, kalau salah satu zat ini sudah habis, katakan zat A, ya, katakan zat A sudah habis. Ini saya buat, ini zatnya sudah habis. Sementara zat B masih ada, ya, masih ada zatnya. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada kalian, kalau seperti ini keadaannya, zat A sudah habis, tetapi zat B masih ada. Nah, dengarkan pertanyaan Ibu. Apakah reaksi antara si A dengan si B masih berlangsung? Ayo coba jawab. Apakah masih berlangsung reaksi antara si A dan si B? Tidak lagi, sudah berhenti. Kenapa? Karena zat A sudah habis. Kemana lagi si B bereaksi? Berarti reaksinya sudah berhenti atau sudah stop. Itulah yang disebut dengan reaksi pembatas. Nah, dialah yang penentu, dialah yang membatasi apakah reaksi itu masih berlangsung. Jadi sama itu, nak, seperti sepasang suami istri. Katakan ini suami, ini si istri. Nah, kalau suami itu sudah meninggal, maka hubungan antara suami istri tidak lagi terjadi, sudah berhenti. Kenapa? Karena salah satu pasangan sudah meninggal. Ya. Maka si B itu atau si istri tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi reaksi antara suami dan istri, kecuali dia pergi ke yang lain. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Itulah artinya reaksi pembatas. Untuk apa itu kita perlu tentukan di langkah yang ketiga? Karena harus kita tahu, ya, bahwa dia masih ada apa tidak. Atau boleh kita katakan reaksi pembatas itulah yang menentukan apakah reaksi masih berlangsung apa sudah berhenti. Nah, bagaimana caranya menentukan, Bu? Caranya menentukan, perhatikan, ya. Atau sebelumnya Ibu tekankan dulu, reaksi pembatas itu kapan itu kamu tentukan. Perhatikan, jika nanti ada dua zat atau lebih, reaksinya diberitahu. Misalnya ini, zat A nanti dikasih tahu, zat B dikasih tahu juga. Jadi kita harus menentukan siapa di antara zat A dan zat B yang duluan habis atau reaksi pembatasnya. Bagaimana caranya menentukan? Nah, ini perhatikan. Caranya bagaimana kamu menentukan? Bagikan mol zat. Mol zat kan sudah ada pada langkah kedua, sudah ada molnya. Lalu bagikanlah dia dengan koefisiennya. Ya, misalnya ini zat A, sudah dapat molnya, bagikanlah dengan koefisien P. Zat B molnya bagikan dengan koefisien Q. Nah, maka nanti ada perbandingannya. Maka yang nilai perbandingannya terkecil itulah yang menjadi zat bereaksi pembatas. Ya. Untuk selanjutnya, reaksi pembatas ini nanti akan bertindak, ya. Zat reaksi pembatas itu selanjutnya akan bertindak itu sebagai mol yang diketahui, yang akan kita pakai nanti di rumus langkah keempat. Jadi yang penting dulu, yang pertama kamu tahu menentukan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas itu nanti perlu kamu tentukan jika ada dua zat atau lebih reaksi yang diberitahu. Kalau hanya satu saja yang diberitahu, maka langkah ketiga ini tidak perlu. Nanti kita akan lihat di dalam soal. Paham sampai di sini anak-anakku? Sudah paham? Nah, kita lanjut. Ibu tuliskan langkah yang keempat. Ya, maka langkah yang keempat itu tentukan, ya,
Tentukan mol zat yang ditanyakan, ya, dengan memakai rumus. Bagaimana rumusnya? Ya, mol yang ditanya sama dengan, jadi bandingkan koefisien, ya, koefisien yang ditanya dibagikan dengan koefisien yang diketahui kali, ya, mol yang diketahui. Inilah rumus yang akan kamu pakai untuk menentukan, ya, mol zat yang ditanya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Di sini kan ada koefisien diketahui, ada mol yang diketahui. Jadi dari reaksi pembatas di tahap ketiga atau di langkah ketiga, inilah yang akan bertindak sebagai mol yang diketahui. Yang reaksi pembatasnya tadi, itulah nanti akan pindah kemarin. Nah, reaksi pembatas yang kamu tentukan itu akan bertindak sebagai mol diketahui. Paham sampai di sini, nak? Oke, tinggal satu lagi, langkah yang terakhir. Dimana lagi tulis ini? Ya, maka langkah yang terakhir tinggal satu lagi, yaitu apa? Ubah satuan mol ke satuan, ya, yang diinginkan, soal, ya. Apa maksudnya ini? Nah, nanti di dalam soal kan bisa saja yang ditanya, nak, massa, ya, massa dalam satuan gram. Bisa saja yang ditanya volume dalam satuan liter. Atau bahkan nanti yang ditanya jumlah partikel. Artinya kan tidak selalu di dalam mol yang ditanyakan. Jadi harus kamu ubah satuan molnya ke satuan yang diinginkan. Itulah langkah-langkah yang harus kamu ketahui untuk menyelesaikan soal stoichiometry. Nah, paham sampai di sini, nak? Jadi diingat dulu langkah-langkahnya ini. Nah, supaya kita masuk ke contoh soalnya, ya, kita akan masuk ke soalnya. Langkah-langkahnya tetap diingat, ya. Ini belum Ibu hapus supaya mudah nanti penyelesaiannya. Nah, kita mulai soalnya, ya. Kita mulai soalnya. Saya ambil dulu soal yang mudah, yang sederhana, ya. Yang pertama soal nomor 1. Nah, nanti akan muncul soalnya, kita akan lihat, ya. Kita perhatikan yang diketahui nanti di dalam soal itu, CaCO3 25 gram, ya, bereaksi dengan HCl, ya. Lalu yang ditanyakan itu yang pertama, berapakah massa CaCl2 yang dihasilkan, ya. Lalu yang B, berapakah volume gas CO2, ya, yang dihasilkan, ya, jika diukur pada keadaan STP. Kemudian yang ketiga, yang diukur adalah volume atau yang ditentukan adalah volume gas CO2 pada keadaan yang sama dengan, ya, 5 liter gas H2S, massanya 1,36 gram. Nah, inilah gambaran soalnya, ya. Jadi Ibu tulis dulu reaksinya. Jadi reaksinya tadi CaCO3, ya, itu bereaksi dengan HCl, ya, bereaksi dengan HCl
membentuk CaCl2 ya, ditambah bereaksi menghasilkan H2O liquid dan bisa saya hapus sebagian ya. CO2 gas. Nah, inilah reaksinya. Ya, jadi anak-anakku perhatikan dulu ya. Sebelum mengerjakan soal ini, perhatikan dulu apa yang diberitahu di dalam soal dan apa yang diinginkan. Nah, yang diberitahu nak CaCO3-nya 25 gram bereaksi dengan HCl. Lalu ditanya, berapakah CaCl2 nanti yang dihasilkan? Berapakah CO2 yang dihasilkan? Inilah dia stoichiometry. Ya, jadi kita menentukan berapa ya massa zat yang dihasilkan, berapa volume gas CO2 yang dihasilkan. Sudah bisa anak-anakku? Nah, kita mulai. Kita ikuti langkah-langkah ini. Jadi Ibu harapkan langkah-langkah ini sudah bisa, harus kamu hafal. Nah, kita selesaikan. Ya, oke. Ibu selesaikan, perhatikan. Dengan mengikuti langkah-langkah itu, Ibu harap kalian nanti sudah paham. Ya, langkah-langkahnya ya, sambil diingat, sambil dihafal. Jadi sambil Ibu mengerjakan, kalian sudah harus bisa. Ya, nah kita mulai langkah-langkah yang pertama. Nah, kita selesaikan soal stoichiometry ini. Ya, langkah yang pertama kita mulai. Apa tadi langkah yang pertama nak? Tuliskan persamaan reaksi. Nah, kira-kira reaksi ini sudah setara kayak ini nak? Sudah setara ini? Belum ya? Belum setara. Nah, langkah yang pertama kita tuliskan dulu. CaCO3 bereaksi dengan HCl membentuk CaCl2 dan H2O dan CO2. Inilah langkah yang pertama. Nah, kalau belum setara, maka reaksi ini harus kita setarakan. Jadi Ibu lihat ini belum setara. Ini Cl-nya di sebelah kanan 2. Di sini masih 1 bukan? Nah, coba kita buat dulu koefisiennya. Ya. Coba kita buat koefisien dari HCl. Berapa koefisiennya? Kita buat dulu 2. Lalu O-nya di sini 3. Ini 2 dengan 1, 3. Ca-nya 1. Nah, sudah setara ya. Jadi lihat, maka perbandingan koefisiennya 1 banding 2 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, inilah langkah yang pertama. Mudah bukan? Jadi tuliskan persamaan reaksinya, lalu setarakan. Itu langkah yang pertama. Sudah setara reaksinya kan? Jumlah atom di kiri dengan di kanan sudah sama. Nah, lalu langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua tadi nak? Tentukan mol zat yang diketahui. Siapa zat yang diketahui di dalam soal ini? CaCO3. Diketahui dalam satuan apa? Masih dalam satuan gram. Maka harus kita ubahlah ke mol. Ya, maka kita buat di sini. Saya buat mol CaCO3 sama dengan apa rumus mol nak? Kalau diketahui massa, oke, maka molnya adalah massa per ml. Ya, sama dengan berapa massanya tadi? 25 gram. Nah, berapa ml dari CaCO3? Yuk kita hitung. Ca berapa? 40. Ya, C-nya berapa? 12. Berarti 52. O 16 kali 3. 48. Berarti 52 tambah 48. Berapa ini MR-nya? 90, berarti 100. Berarti MR CaCO3 itu adalah 100. Jadi semakin sering kamu mengerjakan soal, maka rumus konsep mol itu akan paham. Nah, ini adalah 100 gram per mol. Maka bisa kita tentukan molnya.
ya. Jadi ram di sini dengan di sini habis. Nah, 25 per 100 berarti 0,25 mol. Nah, inilah mol daripada si CaCO3. Nah, langkah kedua sudah selesai. Oke, jadi molnya 0,25 mol. Nah, langkah yang ketiga. Oke, langkah yang ketiga, perhatikan. Tentukan zat bereaksi pembatas. Nah, langkah ketiga pada soal ini, Nak, tidak perlu kita kerjakan. Mengapa? Karena tadi ada dua zat yang bereaksi yang diketahui hanya satu zat, yaitu CaCO3. HCl tidak ada diberitahu. Jadi artinya hanya satu zat yang diketahui, zat yang bereaksi. Maka bereaksi pembatas tidak perlu. Jadi kalau hanya satu zat yang diketahui, ya sudah pasti dia sebagai penentu reaksi itu. Kalau habis dia, ya habislah, berhentilah reaksi itu. Ya, jadi langkah yang ketiga di sini tidak perlu. Ya, tidak perlu kita kerjakan. Nanti Ibu akan kasih soal yang ada menentukan bereaksi pembatas. Tapi untuk soal ini tidak perlu. Berarti kita langsung masuk ke langkah keberapa? Langkah ke-4. Apa langkah ke-4? Nah, menentukan mol yang ditanya. Ya, bagaimana caranya? Mol yang ditanya itu adalah koefisien yang ditanya per koefisien zat yang diketahui dikalikan dengan mol zat yang diketahui. Itulah dia untuk langkah yang keempat. Nah, kira-kira siapa zat yang ditanyakan tadi? Nah, ada dua, yaitu siapa? Si CaCl2 dan si CO2 ini. CaCl2 dan si CO2. Berarti ini zat yang ditanyakan. Nah, kita mulai ya. Kita tentukan dulu mol yang ditanya. Kita mulai mol CaCl2. Lihat reaksinya. Berapa koefisiennya, Nak? Berapa koefisiennya di sini? Koefisiennya 1. Jadi 1 per. Siapa koefisien yang diketahui? Zat yang diketahui tadi adalah si CaCO3. Berapa koefisiennya? 1 juga. Jadi 1 per 1 dikali. Berapa molnya? 0,25 mol. Maka jawabannya 0,25 mol. Sudah dipilih. Oke, lalu yang kedua, yang ditanya zat apa lagi tadi? CO2. Nah, kita tentukan dulu molnya. Ya, mol CO2 sama dengan, ya, kita tentukan berapa koefisiennya si CO2? 1. Ya, berarti 1 per berapa koefisien si CaCO3? 1 kali 0,25 mol. Jadi jawabannya juga sama, 0,25 mol. Oke, itulah dia untuk langkah yang keempat. Nah, langkah yang kelima. Apa tadi langkah yang kelima? Ubah satuan mol. Nah, yang di sini kan ditanya, Nak, massa. Ya, jadi mol ini harus kita ubah ke massa. Karena di dalam soal yang ditanya adalah volume massa. Lalu untuk si CO2, soal B dan C yang ditanya itu adalah volume bukan mol. Nah, itulah langkah yang kelima yang Ibu buat tadi, harus kita rubah ke satuan yang diinginkan. Nah, langkah yang terakhir kita lanjut. Ya, berarti kita tinggal merubah mol ke massa. Ya, jadi dari sini kita rubahlah ke massa, ya. Jadi massa CaCl2. Apa rumus massa, Nak? Kalau dihubungkan dengan mol, ingat lagi konsep mol. Massa itu adalah mol dikali MR. MR siapa? MR CaCl2. Berapa molnya tadi, Nak? 0,25 mol
dikali berapa mR si CaCl2? Ca 40 ya, Cl 35,5 kali 2 berarti 71, berarti 111 ya. Jadi masanya adalah 0,25 kali 111 ya. Maka jawabannya sama dengan berapa? 111 dikali 0,25 dalam satuan gram. Inilah dia massa CaCl2 yang dihasilkan. Seperempat dari 111. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya, nak? Nah, itulah dia massa daripada si CaCl2. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Untuk A ini tadi ya. Oke, untuk yang B, volume ya, volume pada keadaan STP. Ingat kembali rumus volume pada keadaan STP. Jadi volume CO2. Apa rumus volume, nak? Ya, mol dikali 22,4 liter. Sama dengan berapa molnya tadi? 0,25 mol kali 22,4 liter sama dengan berapa liter? Kamu tentukan. Inilah dia volume daripada si CO2. Nah, untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga bagian C. Ya, ini volume gas CO2, tetapi keadaannya adalah keadaan pada dua gas. Jadi waktu kita belajar konsep mol, volume molar gas kan ada 3, Ibu beritahu. Yang pertama pada keadaan STP, yang kedua pada non STP, yang ketiga itu pada keadaan di mana dua gas keadaannya sama. Jadi ini adalah poin yang ketiga yang kita pakai. Masih ingat rumusnya? Bagaimanakah rumusnya? Masih ada yang mengingat? Ayo. Nah, di mana lagi Bu tulis? Oke, saya hapus ini. Ya, saya hapus. Oke, kita jawab poin yang C. Ditanya itu adalah volume CO2. Ya, ini berarti pada keadaan ya dua gas. Ya, masih ingat rumusnya? Oke. Jadi kalau ada dua gas pada keadaan yang sama, maka berlaku rumus V1 per mol 1 sama dengan V2 per mol yang kedua. Inilah rumusnya. Ya, jadi jangan lupa rumusnya, nah. Jadi di sini ada dua gas pada keadaan yang sama. Nah, gas yang mana itu? Kita lihat. Kalau misalnya Ibu buat gas yang pertama adalah gas CO2 ini. Gas yang kedua itulah tadi yang diberitahu dalam soal, yaitu H2S ya. Volumenya 5 liter, massanya 1,36 gram. Ya. Jadi kalau gas yang pertama volumenya lah yang ditanyakan. Saya buat ini sebagai V1. Ya, molnya sudah ada ditentukan tadi kan? Yang mana kita tentukan tadi? Ini dia, mol CO2. Sudah ada kan? Berapa mol dia? 0,25 mol. Jadi di data ini yang sudah ada adalah N1, V2. Lalu dari sini kita carilah mol kedua atau N2.
Oke, jadi kita cari dulu molnya ini. Ya, mol H2S itu kira-kira berapa? Ini ada masanya 1,36 gram per berapa mR H2S nak? Ya, hanya 1, S-nya 32, berarti 34. Ya, jadi molnya berapa ini? Ya, molnya berapa? 1,36 dibagi 34. Berapa molnya? Oke, bagikan dulu. Oke, jadi 1,36 dibagi 34. Berarti jawabannya 0,4 ya. Pas kena. Jadi 0,4 mol. Nah, semua sudah ada datanya. Tinggal kita masuk ke rumus ya. Jadi V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V1-nya itulah tadi yang ditanya di sini. Ya, volume ini saya misalkan V1. Itulah yang ditanya tadi. Jadi kita lanjut ke sini. Ya, V1 per berapa molnya? 0,25 sama dengan V2 ini 5 liter. Ya, 5 liter per molnya. Ya, molnya yang sudah kita cari tadi berarti 0,4. Maka kita perolehlah V1-nya sama dengan berapa nak? Jadi 0,25 kali 5 per 0,4 sama dengan berapa liter kira-kira? Berapa liter? Ya, jadi volumenya 3,125 liter. Itulah untuk volume yang pertama. Nah, sudah paham sampai di situ, nak? Nah, begitulah dia menentukan volume gas jika pada keadaan non STP. Oke, sampai di sini sudah paham. Nanti soal yang kedua kita akan masuk yang ada menentukan reaksi pembatas.